Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Informasi terkini saudara, bahwa ibu angkat dari Perdana Luki juga hari ini dimintai keterangannya di muka sidang, dan terkait dengan sidang lanjutan kasus kematian Perdana Luki Namo, kita juga akan berbincang dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat siang Mas Heri. Mas Heri, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Mas Heri, saat ini sedang berlangsung bahwa ibu angkat dari Perdana Luki dimintai keterangannya. Tadi sempat kami dengarkan juga bahwa sebelumnya ada 2 dokter yang juga telah dimintai keterangan, bahwa dokter menyebut ada sejumlah luka memar di tubuh Perdana Luki. Tadi pun selaras dengan pernyataan dari 2 dokter yang sebelumnya telah diperiksa, ibu angkat dari Perdana Luki juga menyampaikan hal yang sama. Terdapat luka dan sempat diminta untuk membuat teh hangat, lalu juga sempat diminta untuk mengkompres luka. Dari keterangan ibu angkat ini, walaupun baru kami dengar dan baru kita mulai persidangan tadi, seperti apa Anda melihatnya? Ya, ini mengkonfirmasi ya bahwa terjadi kekerasan yang dialami oleh korban ya, dan keterangan saksi ini merupakan keterangan yang pamungkas ya, karena dalam alat bukti yang sah, Mas Reza, sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP, Undang-Undang 8 tahun 1981, itu keterangan saksi itu berada di poin pertama, dan hampir banyak perkara pidana yang memang kunci atau yang memegang peranan penting adalah dalam hal adanya keterangan saksi. Nah, ini sudah didukung ya dengan setidak-tidaknya kehadiran dari ibu angkat korban Perdana Luki itu hadir ke persidangan dan memberikan keterangan di muka persidangan, dan sebagai kekuatan pembuktian ini harusnya sempurna dia, karena diberikan di tempat yang tepat, yaitu di persidangan, dan itu bisa didengarkan, bisa dikontra, bisa dikonfirmasi, bisa dieksplorasi, bisa ditanyakan lebih lanjut oleh masing-masing pihak, baik dari pihak auditor militer ataupun dari pihak kuasa hukum dari terdakwa ataupun juga dari pihak majelis hakim kan. Maka ini akan menjadi terang benderangnya, dan ini linear dengan keterangan dari katakanlah ahli dokter tadi ya, yang menyatakan mungkin juga sama terkait dengan adanya luka, dan luka itu kan pasti diakibatkan oleh suatu perbuatan gitu ya. Apakah kemudian muncul dari pukulan tangan kosong ataupun dengan menggunakan alat misalnya. Nah, ini yang kemudian akan lebih dikonfirmasi dalam persidangan hari ini, tapi setidak-tidaknya hal itu membuktikan sejauh ini dari sisi korban, dari sisi auditor militer, bahwa sebelum meninggal dunia korban mengalami kekerasan. Kira-kira begitu, Mas Reza. Iya, Mas Heri, yang juga menarik adalah ibu angkat dari Perdana Luki ini juga didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK begitu. Lalu tahapannya seperti apa sih setelah memberikan keterangan saksi? Karena tadi sempat dinyatakan sebelum disumpah di persidangan bahwa apakah ibu mendapat ancaman, tidak, dan sebagainya. Selanjutnya apa yang bisa dilakukan dari LPSK untuk terus mengawal kasus ini? Betul, ini peran LPSK sentral ya dalam perkara-perkara besar, apalagi yang menimbulkan relasi kuasa, mungkin kekhawatiran ada dari pihak korban ya, untuk tidak bisa secara katakanlah mandiri menyampaikan informasi ataupun sesuatu yang terkait dengan perkara tersebut. Saya rasa peran LPSK sangat sentral di sini, Mas Reza, dan tentu harus memainkan perannya secara maksimal ya, memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban, karena korban sudah meninggal dunia berarti kan fokusnya hanya kepada saksi. Saksi ini adalah mereka yang berasal dari keluarga korban, tentunya tadi ibu angkat dan juga mungkin keluarga dekat ya dari korban yang perlu mendapatkan perlindungan tersebut, karena dalam memberikan keterangan itu kan perlu ada ketenangan, perlu ada kebebasan ya, ada kebebasan dari banyak hal ya, intimidasi, ketakutan dan lain sebagainya. Maka peran LPSK sekali lagi sangat penting di sana, dan bukan hanya itu, dalam misalnya mengajukan restitusi misalnya, dalam banyak kasus sekarang yang lazim digunakan ya Mas Reza, LPSK juga berperan di sana sesuai dengan kedudukan fungsi dari Undang-Undang LPSK yang sudah ada dan eksis sebelumnya. Maka menurut saya ini harus kita dorong mengawalnya sampai tuntas ya perkara ini, sampai selesai. Sampai selesai itu berarti kalau ada upaya hukum banding misalnya di pengadilan tinggi militer, peran LPSK juga tidak berhenti di sana. Ya tetap mengawal sampai kasusnya inkrah nanti, kira-kira begitu.
Mas Ya, Reza. mengawal sampai kasus ini ingkrah. Lalu sebenarnya tugas dari LPSK ini sendiri seperti apa sih ke depannya? Mungkin ada tahapan-tahapan untuk terus mewakili keluarga dan mendampingi keluarga, atau seperti apa sih sebenarnya prosesnya, Mas Heri? Ya, ya, tentu peran yang paling sentral tadi, peran yang paling utama adalah mendampingi ya, Mas Reza, bahwa katakanlah untuk menghilangkan rasa takut tadi, mungkin ada rasa trauma dan lain sebagainya, ataupun memberikan ketenangan, itu juga peran LPSK untuk mengkoordinasikan hal tersebut. Sebenarnya LPSK juga nggak berdiri sendiri ya, LPSK juga memainkan peran itu dengan bersinergi dengan instansi yang lain, terutama dari pihak teman-teman TNI ya, dan kita juga berterima kasih di kasus ini kan teman-teman TNI secara reformasi TNI dilakukan baiklah ya, terbuka sidangnya, kita bisa mengetahui informasi tersebut, tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Ini menurut saya juga satu langkah maju, dan sinergitas antara LPSK dengan pihak dari teman-teman TNI perlu dilakukan, Mas Reza, Hmm, karena bagaimanapun kan yang menyidangkan perkara ini menggunakan ketentuan dari Undang-Undang Pidana Militer ya, ya. KPM, kemudian Undang-Undang 31 tahun 1997, dan menggunakan ketentuan Undang-Undang TNI sendiri 30 tahun 2004, 34 tahun 2004. Jadi menurut saya tidak boleh lepas dari itu semua, dan tentunya dalam mengawal kasus ini perlu konsistensi ya, perlu nafas yang panjang, karena ini bukan lari jarak pendek ibaratnya, Mas Reza. Ini lari jarak panjang ya, maraton katakan, maka endurance-nya harus terjaga. Teman-teman LPSK harus mencurahkan ya banyak tenaga pikirannya untuk mengawal kasus ini. Karena memang ya mungkin kalau kita orang yang di luar dari kasus ini tidak merasakan hal yang dirasakan oleh pihak keluarga korban ya, Mhm. bagaimana untuk masuk ke dalam ruang persidangan itu harus butuh keberanian yang ekstra, kemudian menyampaikan hal yang sebenarnya tidak ingin dia ingat, tidak ingin dia kemukakan kembali, itu juga sesuatu yang sebenarnya tidak mudah. Nah, bahkan mungkin pendampingan LPSK juga mengupayakan konteksnya, misalnya adakah dari peran psikolog yang bisa ditampilkan dalam hal ini, yang bisa ya memberikan penguatan lah kepada Ya, uh, keluarga. korban ya. Mhm. Nah, memberikan keterangan di persidangan ataupun yang mengawal kasus ini dari awal. Saya rasa itu peran-peran yang tadi diharapkan ya, Mas Reza, gitu. Mhm. Ya, perlu adanya pendampingan psikolog jika memang dibutuhkan begitu, Mas Heri. Tapi yang juga menarik perhatian adalah ketika memang keluarga, terutama dari ibu almarhum Prada Luki yang juga sempat tidak terima kesaksian dari sejumlah saksi begitu terkait dengan pernyataannya di muka sidang dan justru meluapkan emosinya. Harusnya apa yang memang bisa didampingi atau dilakukan LPSK untuk tetap juga bisa meredam emosi keluarga? Ya, saya rasa sangat lumrah ya, Mas Reza, seseorang yang sedang mendapat kegoncangan jiwa ya, Mhm. terkait dengan yang berita duka, apalagi orang yang sangat mereka cintai, kehilangan salah Ya. satu anggota keluarga. Setiap manusia wajar sekali, kita bukan malaikat gitu ya. Jadi ya wajar sekali hal itu bisa dipahami menurut saya. Cuman jangan sampai itu mengganggu ruang persidangan, jalannya persidangan, atau mengganggu keterangan yang akan disampaikan, sehingga akhirnya lupa, ya tidak menyampaikan secara utuh, dan itu akhirnya merugikan juga kan. Mhm. Maka mungkin ada hal-hal tertentu, saya rasa majelis hakim dan juga auditor militer dan juga kuasa hukum dari pihak terdakwa kan juga manusia semua yang Ya. memahami hal tersebut, dan ketika terjadi katakan luapan emosi yang berlebihan, mungkin akan ditenangkan saja, ya disamperi lah ya, didatangi untuk kemudian mungkin ditenangkan. Dan saya rasa KUHAP tidak melarang hal-hal semacam itu, karena bagaimanapun KUHAP itu dibuat di atas yang namanya bicara tentang penghormatan, perlindungan kemanusiaan dan hak asasi manusia setiap orang, dan saya rasa itu hal yang sah-sah saja dan lumrah memang kita temui dalam persidangan-persidangan semacam ini, Mas Reza. Ya, Mas Heri, dari sejumlah keterangan saksi yang telah disampaikan di muka sidang, ah, walaupun ini belum bisa disimpulkan karena masih panjang begitu jalannya persidangan lagi. Dari pengamatan Anda, seperti apa sih sebenarnya kasus ini sehingga kita juga tidak hanya keluarga LPSK tapi kita seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa terus mengawal kasus ini supaya terang benderang dan tidak ada intervensi dari dalamnya. Ya, terlepas dari sejauh ini pelaku dan korbannya adalah berkaitan dengan instansi militer dari TNI, toh mereka juga manusia kan, pelakunya manusia, korbannya manusia juga.
maka nilai-nilai kemanusiaan yang harus digali, bahwa memang mungkin ada kultur yang berbeda antara militer dengan warga sipil, kita bisa memahami hal itu. Tapi perbuatan yang dilarang dalam KUHP militer dengan KUHP pidana sama, Mas Reza. Misalnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Apakah dimulai dari penganiayaan atau tanpa penganiayaan, apakah dengan pembunuhan biasa atau berencana, sama-sama dihukum, sama-sama perbuatan yang dilarang. Nah, saya rasa dalam konteks tadi, maka tentu yang melakukan perbuatan itu harus dihukum setimpal, ya. Setimpal itu berarti proporsional dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang berusaha untuk kemudian keluar dari konteks keadilannya tadi. Dan keadilan ini lebih kepada keadilan korban. Ada pidana pokoknya, Mas Reza, dalam KUHP militer itu kalau nggak salah di pasal 6 ya, bahkan ada pidana matinya. Kalaupun karena ini pasal 131 hanya ancaman pidana 9 tahun katakan, ya mungkin permintaan keluarga korban adalah maksimal. Belum lagi dengan pidana tambahan yang mungkin disertakan di sana, yaitu misalnya pemberhentian dengan tidak hormat PPDH dari dinas TNI-nya tadi. Saya rasa itu hal yang sangat mungkin menjadi acuan atau permintaan dari keluarga korban ya, sebagai dasar untuk mencari keadilan di ruang persidangan. Ya mudah-mudahan apapun yang menjadi keputusan dari persidangan kali ini, ya memang sudah diupayakan, diikhtiarkan semaksimal mungkin, fakta-fakta materialnya muncul, Mas Reza. Dan dasar dari mengambil putusan itu adalah semua fakta materialnya. Jadi kita yang memberikan komentar, mengamati ini kan tidak juga tahu langsung bagaimana kemudian terjadinya perbuatan pidana itu kan. Dengan demikian di sidang ini akan jadi terang benderang dia. Ini yang menurut saya penting, bukti-buktinya mendukung, keterangan saksinya diberikan keleluasaan untuk menyampaikan seluas-luasnya informasi yang diketahui, ya, dan itu menjadi dasar dalam pertimbangan tadi, sehingga minimum dua alat bukti yang dipakai untuk menimbulkan keyakinan hakim terhadap perbuatan pidana yang terjadi itu benar-benar terlaksana. Ya, itu harapan kita juga ya, Mas Reza, gitu. Iya, saat ini juga persidangan juga masih dilanjutkan begitu di Pengadilan Militer Kupang, yang kita harapkan bahwa semuanya ini bisa terang benderang. Kesaksian dari keluarga korban juga sangat dinanti, bahkan publik juga ingin menyaksikan melalui televisi dan juga sejumlah media begitu. Tapi yang juga jadi perhatian ini adalah peran LPSK yang turut mendampingi pihak keluarga, Mas Heri ya. Ke depan apa yang memang bisa dilakukan LPSK untuk tetap bisa mengawal dan tetap mendampingi keluarga dengan secara profesional dan juga terhindar dari intervensi-intervensi yang dikhawatirkan begitu? Ya, gerak kerja dari LPSK itu kan sudah ada undang-undang normanya sendiri ya, Mas Reza. Jadi teman-teman LPSK nggak perlu khawatir, mereka bekerja berdasarkan undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, peran mereka harus secara maksimal tadi turun ke lapangan, menjemput bola dalam tanda petik ya, secara aktif bukan secara pasif, karena keluarga korban kan kadang siapapun yang jadi korban di dalam hal ini kadang nggak tahu harus kemana dan ngapain, Mas Reza. Lah teman-teman LPSK, mereka lah yang memberikan edukasi, mereka lah yang memberikan ruang tadi untuk berdiskusi, mungkin ya agak berlebihan, tapi mungkin ya bisa dikatakan 7x24 jam ya, untuk melakukan hal itu secara maksimal, karena memang hal-hal semacam ini rentan dengan trauma dan juga hal-hal sifatnya psikis, Mas Reza, dan itu tidak tampak dengan kasat mata kita sebagai orang normal kan. Jadi ya kita harapkan peran LPSK lebih maksimal saja, ya jangan sampai ada kekhawatiran malah LPSK-nya yang malah misalnya ada kekhawatiran misalnya dengan tindakan yang akan dilakukan, karena mereka dilindungi oleh undang-undang, dan ini bukan hanya secara case by case, Mas Reza. Di setiap perkara, dan apalagi perkara yang punya karakteristik semacam ini ya, peran LPSK dan nyata kehadirannya, begitu Mas Reza. LPSK diharapkan bisa jemput bola, juga memberikan edukasi dan juga pengetahuan lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai 7x24 jam seperti Mas Heri Firmansyah sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini juga bisa terus kita kawal. Kami teman-teman media juga ikut serta mengawal kasus ini. Kita berharap bahwa ini bisa terbuka secara terang benderang melalui Kompas TV dan juga media-media lainnya. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama Breaking News Kompas TV, Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri. Informasi terkait dengan sidang lanjutan Prada Luki dapat Anda saksikan di program-program kami selanjutnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.